Hai teman-teman, kembali lagi di channel ini. Kali ini Mimin akan membahas komik Tokyo Revenger teman-teman, dimana animenya kemarin udah tamat di episode 13. Mungkin akan lanjut ke season berikutnya, yaitu season 4. Ini Mimin akan review episode berikutnya. Sebelum video ini dimulai, jangan lupa teman-teman untuk tekan tombol subscribe dan juga like-nya. Kita langsung aja teman-teman di episode berikutnya, dimana Takemichi dan juga Chifuyu bertemu dengan geng Tenjiku teman-teman. Ini kita langsung aja di mana sesi Takemichi dan juga Chifuyu. Ini Takemichi dengan penuh amarah teman-teman. Hei Takemichi, aku mengerti kenapa kau kesal. Kau kesal karena semua yang telah kau lakukan sekuat tenagamu untuk memperbaiki semuanya sampai sekarang dihancurkan oleh Kisaki setiap saat. Ternyata teman-teman, si Takemichi itu berpikir bahwa si Kisaki itu bisa juga melompat ke masa depan untuk mengubah masa depan teman-teman. Tapi dengar Takemichi, nih Chifuyu berusaha untuk menghibur Takemichi teman-teman, sehingga pipinya dicubit seperti itu teman-teman. Berhenti membuat wajah seperti itu, Chifuyu. Kau terlalu sering seperti ini, wajahmu terlalu fokus. Oh, ini Chifuyu sobat sejatinya Takemichi, teman-teman. Kau secara langsung melihat Kisaki, bisakah kau menemukannya saat ini juga? Yang terpenting saat ini adalah mengetahui masalah kita dengan Tenjiku. Terlebih lagi jika Kisaki ada di balik semua ini. Jika Kisaki juga seorang pelompat waktu, dia pasti sedang putus asa sekarang. Hah? Dia putus asa juga? Tapi kenapa? Karena dia mati di masa depan kan? Nih teman-teman, si Chifuyu dan juga Takemichi itu masih berdiskusi apakah emang benar si Kisaki itu bisa melompat waktu seperti kayak Takemichi teman-teman. Dia mati, itu artinya dia tidak bisa kembali ke masa depan. Kisaki juga gagal kali ini. Pertama, kita harus mencari tahu apakah Kisaki benar-benar bisa melompati waktu atau kita tidak akan berhasil. Kisaki di Tenjiku. Jadi, mungkin dia ada di persembunyian mereka. Hei, kami menemukan tempat persembunyian Tenjiku. Kita pergi. Ini salah satu geng Toman langsung menghampiri Chifuyu dan juga Takemichi, teman-teman, di mana julukannya si kembar, teman-teman. Nih, mereka langsung menuju ke tempat persembunyian Tenjiku dengan mengendarai sepeda motor. Tenjiku itu geng seperti apa, ha? Mereka baru saja dibentuk, jadi aku tidak tahu banyak soal mereka. Benar kan, Angry? Ya, tapi yang pasti mereka organisasi kotor. Mereka baru saja membentuk geng mereka, tapi mereka sudah membangun kekuatan dengan bergabungnya seluruh preman di Kanagawa ke dalam geng mereka. Tapi tidak ada satupun monster seperti Mochi di antara mereka. Jika mereka punya lebih banyak orang seperti dia, maka Toman akan ada dalam masalah besar. Wow. Nih, salah satu anggota geng Toman langsung dikepung oleh geng Tenjiku, teman-teman. Ini dunia yang besar. Tak pernah kupikirkan aku menghadapi monster sepertimu. Ini si Mochi, teman-teman. Tampaknya Toman punya setidaknya satu orang yang bernyali. Sekarang aku benar-benar senang. Wah, si Mochi keren banget teman-teman. Orang gila. Hey Mochi, jangan ambil semua kesenanganmu untuk sendiri. Ini siapa teman-teman? Ini Haitani bersaudara, adik Rido Haitani. Wow, Haitani bersaudara teman-teman ternyata. Kemudian ada muncul sosok lagi di belakangnya. Aduh, kemudian dia dipukul Mitsuya teman-teman. Ternyata Mitsuya dipukul dari belakang teman-teman. Kena kau Mitsuya, maaf karena curang. Waduh, top 4 Tenjiku Haitani bersaudara kakak Ran Haitani. Oh, ini kakaknya teman-teman. Si Mitsuya langsung terbaring karena dibenturkan batu di kepalanya teman-teman. Jangan seenaknya datang dan mencari buruanku, dasar bajingan kotor. Kau selalu mencuri pusat perhatian kak dan berpose bodoh. Apakah itu penting siapa yang melakukannya? Toman bukanlah geng yang bisa kau hancurkan dengan mengikuti aturan bodoh seperti itu. Kita harus menyerang mereka dengan cepat selagi mereka lengah. Kita selesaikan hari ini seenaknya memerintah kami. Ini geng Tenjiku sangat keren banget teman-teman. Bukannya hanya mantan ketua Jugem, mereka juga punya Haitani bersaudara. Ini si Chifuyu langsung terbaring lemas teman-teman.
Tenjiku tidak bisa diremehkan. Ini kembali lagi di terminal Shibuya, teman-teman. Hei, tidakkah seharusnya seorang menghentikan mereka? Kau saja sana. Kenapa polisi lama sekali? Dia akan mati. Ini siapa yang dipukuli, teman-teman? Aduh, ternyata geng anggota Toman langsung dipukuli sama geng Tenjiku, teman-teman. Selanjutnya ini siapa lagi ini? Top 4 Tenjiku, Shion Madarame, teman-teman, mantan ketua Black Dragon generasi ke-9. Ternyata ada mantan ketua Black Dragon generasi 9, teman-teman, si Shion Madarame. Kemudian lanjut ke sesi berikutnya di Yokohama. Jadi ini persembunyian mereka. Ini Takemichi dan juga Chifuyu dan dua bersaudara sudah sampai di tempat persembunyian geng Tenjiku, teman-teman. Hah? Wow, lebih banyak yang kubayangkan. Mari lihat siapa yang bisa mengalahkan paling banyak. Kalian sebaiknya lari atau kalian akan terluka. Lebih banyak dari yang kukira, tapi ini, waduh, banyak banget, teman-teman. Tidak terlalu mirip persembunyian, lebih seperti jebakan. Mereka telah menunggu kita. Yang di tengah tampaknya tidak asing. Ini siapa, teman-teman? Akhirnya kalian datang. Top 4 Tenjiku petarung Kakucho, teman-teman. Ternyata Kakucho muncul, teman-teman. Hah? Dia menunggu kami. Si Takemichi pun juga terkejut, teman-teman. Berapa banyak orang yang kau punya di sini? 100. Astaga, 100 lawan 4, teman-teman. Bayangin, geng Tenjiku 100 orang melawan 4 geng Toman, teman. Kalian semua keluar dari sini. Nih, semua anggota Tenjiku disuruh keluar, teman-teman. Kemudian tinggal 1 melawan 4. Aku tidak akan melakukan tindakan pengecut seperti 100 lawan 4. Ini akan jadi 4 lawan 1. Wow. Oh, sungguh kau pikir kau keren, brengsek. Kapten divisi 4 geng Tokyo Manji, Nahoya Kawata. Jika kau bertarung solo, maka aku juga. Nahoya, hei, itu tidak adil. Lakukan smiley. Aku Kakucho, salah satu top Tenjiku. Wow, ini pertarungan mood akan dimulai. Ayo lakukan ini. Kemudian ada di sesi berikutnya di mana Maiki menghadap pelabuhan, teman-teman, dan juga makan ikan. Kau ingin kabur ke lautan juga ya? Ya, berenang-renang. Ini sih apa namanya, si Maiki malah menghadap ke pelabuhan. Ini bertemu sama siapa, teman-teman? Jadi bagaimana hasilnya untuk Taiyaki-kun pada akhirnya? Aku tidak tahu, aku lupa. Siapa kau? Nih, aku Izana Kurokawa, teman-teman. Ketemunya si Maiki tak sengaja bertemu dengan Izana Kurokawa, teman-teman, di pinggir pelabuhan. Motor yang bagus. Sampai jumpa lagi kapan-kapan. Ini si Maiki masih bingung, teman-teman. Terus terjadi pertarungan antara Nahoya, teman-teman, dan juga geng Tenjiku, saling adu pukul dan tendangan. Sekarang uppercut dia. Aku terlalu bersemangat untuk menontonnya. Gila, tidak ada satupun dari mereka yang memberi celah di pertarungan ini. Ini Takemichi malah terheran-heran, teman. Terus kemudian si Nahoya berhasil menendang Tenjiku, teman-teman. Nahoya berhasil menendang salah satu anggota geng Tenjiku. Ya, wow. Kemudian geng Tenjiku pun langsung terbaring. Kau kuat seperti yang diharapkan dari salah satu top 4 Kakucho. Oke, kembali ke Tokyo. Smiley, aku bawa perban untukmu. Hanya kau yang bersenang-senang. Ada sesuatu yang ganjil dengan si Kakucho itu. Ya, kurasa bukan apa-apa. Sialan. Kemudian si Kakucho pun langsung bangun, teman-teman. Aku benci ini Takemichi. Hah? Ini siapa, teman-teman? Kalau begitu aku akan membalasnya untukmu, Kaku-chan. Oh, Kaku-chan, teman-teman. Ternyata akhirnya kau ingat Domichi. Wah. Apa? Lama tak jumpa. Sudah lama tidak melihatmu sejak kelas 2 SD. Kaku-chan, aku ingat sekarang. Oh ya, kau pindah sekolah saat kelas 2. Ini mungkin teman masa kecilnya Takemichi, teman-teman. Bagaimana kabarmu? Maksudmu? Agak aneh menanyakannya. Aku ingin bicara, hanya kita berdua. Aku sengaja kalah, pembohong. Apa? Aku serius, aku super kuat. Tentu kau kuat. Ini si Takemichi malah menertawai gengnya Tenjiku, si Kakucho, teman-teman. Kau tidak pernah berhenti berkelahi sepanjang waktu. Kau pecundang yang menyedihkan. Kau tidak berubah sedikit pun. Sudah kubilang, sulit untuk mempercayai bahwa kau adalah salah satu top 4 Tenjiku. Aku mendengar kabar tentangmu, Kapten Divisi Pertama Toman. Kau juga tidak berubah sejak dulu. Kau pahlawanku. Wow. Nama bos Tenjiku adalah Izana Kurokawa, teman-teman. Hah? Izana Kurokawa adalah pahlawanku sekarang. Aku telah menyerahkan hidupku untuknya.
yang artinya kau dan aku adalah musuh. Itulah kenapa aku menanyakanmu. Tolong selamatkan Izana Kurokawa, teman-teman. Kemudian sesi berikutnya berlanjut dialog antara Takemichi dan juga geng Tenjiku, teman-teman. Kaku-chan, selamatkan Izana Kurokawa? Apa maksudmu, Takemichi? Aku tidak setuju dengan konflik ini. Izana diperlalat oleh Kisaki bajingan itu ternyata. Kembali lagi teman-teman, ada si Kisaki di balik dalangnya teman-teman. Ternyata Kisaki menjadi dalang pertempuran teman-teman. Terus terjadi di sesi berikutnya di mana geng Toman berkumpul. Apa Kisaki membuatku menari dalam iramanya lagi? Ini si Takemichi ikut berkumpul juga teman-teman. Rapat darurat geng Tokyo Manji akan dimulai sekarang. Ini si Draken mengumumkan teman-teman. Di rapat ini aku ingin mendapatkan petunjuk apapun sebisaku. Kapten divisi pertama Chifuyu dan juga Mitsuya teman-teman. Ini ada Hakai Shiba juga teman-teman. Ini ada Ryuhei, si Pehyan. Ini ada si kembar tadi, si Nahoya dan juga si Soya, Smiley Angry. Kemudian ada Mucho dan juga Maiki pastinya teman-teman. Kemarin anggota kita telah diserang di berbagai tempat di Tokyo. Itu semua perbuatan Tenjiku, geng dari Yokohama. Tenjiku, pernah dengar tidak? Yokohama, apa yang geng Kanagawa lakukan di Tokyo? Tenjiku adalah geng baru-baru ini dibentuk. Kita tidak tahu geng seperti apa mereka. Kita butuh informasi apapun yang memungkinkan kalian miliki. Mulai dari divisi pertama yang pertama kali diserang, maju ke depan. Nih si Takemichi dan juga Chifuyu maju ke depan teman-teman. Orang yang menyerang kami menyebut mereka sebagai tim Mochizuki teman-teman. Tim Mochizuki itu squad yang dipimpin oleh mantan ketua Jugem Kanji Mochizuki. Mereka kemungkinan pasukan utama Tenjiku. Itu Mochi Kawasaki Jugem. Semua orang tahu dia bagian dari generasi ke-62, generasi S62. Takemichi juga bingung teman-teman. Mochi bukan kekuatan utama Tenjiku, Tenjiku juga punya Haitani bersaudara teman-teman. Haitani bersaudara, orang yang mengontrol Roppongi, mereka semua generasi S62. Maiki, anggota lain yang dihajar juga mengatakan hal yang sama. Mereka bilang Madarame menghajar mereka, begitu ya. Hantu dari Black Dragon generasi ke-9 yang kita hancurkan. Madarame juga bagian dari generasi S62. Jadi itu artinya anggota generasi S62 yang awalnya tidak punya alasan untuk bekerja sama bersatu di bawah bendera Tenjiku teman-teman. Kedengarannya mereka seperti punya hubungan yang dalam dengan Toman. Kita tidak akan membiarkan kekalahan ini. Lain kali kitalah yang akan menyerang Yokohama. Benar sekali. Ini terjadi teman-teman, diskusi sengit. Aku merasa pertarungan ini akan sesuai dengan rencana Kisaki nih. Si Takemichi langsung menyadari taktik Kisaki teman-teman. Kalau begitu ubah firasat itu menjadi kepastian. Apa maksudmu? Sial, kau bodoh. Makanya aku tanya, maksudmu apa itu? Kau bisa tahu apa yang terjadi di masa depan, tapi kau masih bersumpah untuk tidak kembali ke sana. Apa salahnya kembali ketika kau butuh? Waktunya Toman mengerahkan pasukan kita untuk melawan Tenjiku teman-teman. Bicarakan ini dengan Naoto di masa depan. Dia pasti punya jawabannya nih. Apa yang terjadi? Apa rencana Kisaki? Dan apakah Kisaki benar-benar pelompat waktu? Aku tidak ingin kembali ke masa depan terburuk itu, tapi aku tidak punya pilihan sekarang. Nih si Takemichi berlari ke rumah Naoto teman-teman. Jika itu untuk mengubah masa depan, aku akan kembali sebanyak yang dibutuhkan. Takemichi pun, ada hina teman-teman. Nih, apa kau berkelahi lagi? Ya, seperti sumpahku pada hari itu sebelum kobaran api itu membesar. Aku terus saja kalah, ya ampun. Akan kucoba terus dan tidak peduli berapa kali pun. Kemudian lanjut di sesi berikutnya di mana Takemichi berhasil menuju atau kembali ke masa depan teman-teman di tahun 2018. Dia bertemu dengan Naoto teman-teman. Semua kejadian masa lalu yang baru ku jelaskan semua kepada Naoto. Begitu ya. Misalnya Kisaki benar-benar menjelajahi waktu itu, kita harus membunuh dia. Ternyata episode kali ini sangatlah keren dan sangatlah epic teman-teman. Dimana Kisaki diduga bisa melompat waktu teman-teman, dan juga ada struktur geng Tenjiku yang
banyak sekali kandidat yang keren-keren. Ada ketuanya yaitu Izana, kemudian ada tim Mochizuki, kemudian ada Haitani bersaudara, kemudian ada Madarame juga teman-teman. Ini geng Tenjiku ternyata adalah bayang-bayang dulu teman-teman, atau bayang-bayang dari Dragon atau hantu dari Black Dragon generasi ke-9 yang dihancurkan oleh Mikey teman-teman. Ini Mimin gak sabar untuk menunggu komik berikutnya. Mimin gak sabar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga like-nya jika teman-teman suka. Sampai jumpa teman-teman.